Cerita pengalaman kerja di asuransi. Pertama kali gue masuk dunia asuransi itu November 27 2016 akhir, kalau nggak salah ya. Sebelumnya gue driver ojol, ketika gue di PM atau putus mitra, gue nganggur sih. Pada saat itu abang gue sama pacarnya nawarin gue kerjaan di perusahaan yang dia kerjain, ya itu asuransi. Saat itu pacarnya abang gue bilang namanya Julia, masuk tempat kakak aja sama Baim juga. Ya, Baim nama abang gue. Tapi gue sempet nolak karena gue malu dan gak bisa ngobrol sama orang yang gak gue kenal. Belum tahu kalau itu via telepon sih. Tapi mereka berdua terus meyakinkan gue dengan hasil gaji mereka dan komisinya. Gue pun cengok dan gak percaya. Gue bilang, kok bisa, kerjaan lu ngapain sih? Mereka jawab cuma nelpon doang, nawarin asuransi. Gue pun sampai bilang, masa sih gitu doang? Kok bisa banyak bener duit lu? Dan mereka pun menunjukkan gua kalau mereka bakal berangkat ke Korea dari perusahaannya. Gua pun makin gak percaya, tapi emang ada buktinya. Jujur gue sempet kesel abang gua bisa naik pesawat gratis ke luar negeri. Dan akhirnya pun gue coba masuk ke sana. Gua akhirnya ngajak dua temen gua, namanya Vicky atau Doble dan Faris atau Penyok. Pada saat gua dan teman-teman gue interview, si Faris nggak datang, kesiangan. Akhirnya gue sama Vicky doang. Kan tai. Ya udah, akhirnya gue sama Vicky pun masuk ke gedung Menara Jam Sostek dengan Nora, maklum anak kampung, nggak pernah masuk gedung. Gua berdua masuk dengan penuh harapan mau bisa sukses. Kemudian interviewlah gua sama Vicky dengan muka bingung mau ngomong apaan. Pas giliran gue diinterview ditanyalah gua sama HRD namanya Pak Adrian dan satu AM namanya Bu Hani. Mereka nanya referensi siapa? Gue jawab Baim, saya adiknya Baim. Mereka bingung dan gak percaya karena gue hitam abang gue putih. Pas mereka nanya lagi gue langsung jawab, beda ya Pak, Bu. Iya, abang saya putih, saya hitam. Karena masih kecil, saya pas dijemur lupa diangkat. Mereka cuma ketawa dan Bu Hani bilang, bukan saya loh yang ngomong. Nah, pokoknya alhamdulillah gue sama temen gue lolos dan gak nganggur lagi. Kerjalah gue berdua temen gue. Oh iya, gue juga dipinjemin duit sama abang gue 200.000 buat modal. Dan dia bilang gantinya kalau gaji lu udah 5 juta. Sempat kesel sih, tapi gue ambil positifnya aja. Dalam hati gue bilang gue bakal lebih dari lu. Dan baru pertama kali gue online, gue bingung, sumpah. Ngomong terbata-bata, karena ya lu bayangin aja. Gak kenal sama orang, tapi ngobrol. Gue terus belajar, gak mau kalah dari anak-anak lainnya. Sayangnya temen gue si Vicky baru beberapa hari kerja, udah mengundurkan diri lewat WA. Kan tai, gue jadi gak ada barengannya. Tapi gue tetap jalan walaupun sendiri, karena ya mau gimana lagi daripada gue nganggur, dan ijazah pun cuma pakai C. Jadi kuat-kuatin aja. Seiring berjalannya waktu, gue terus belajar dari SPP yang lain-lain, karena setiap bulan pasti ganti SPV-nya. Dan alhamdulillah berkat doa dan usaha gue bisa masuk salah satu anak baru terbaik lah. Bukan mau nyombong, tapi memang gitu ya. 2 bulan berjalan, gue akhirnya bisa naik ke tim utama. Dan gue bisa bersaing lagi. Tetap slogan gue mau menang. Selama 6 bulanan lah gue ngerjain program gratis dan alhamdulillah gue bisa. Dan gue akhirnya nekat buat kredit Yamaha NMAX. Karena gue pede dengan histori gue. Ternyata gak semulus paha cewek coy. Yang ada gali lubang tutup lubang. Gue mikir gimana caranya dapat duit lebih biar gak utang. Abang gue bilang lu harus ke lantai 3 Jam Sostek. Di sana ladang uangnya. Memang semua SPP bilang kayak gitu. Akhirnya gue nanya sama CV gue yang namanya Bang Cakra. Bang, gimana caranya biar gue bisa ke lantai 3? Bang Cakra pun jawab, lo bagus aja tiap bulan, pasti bakalan dilirik sama atasan. Oke bang, gue jawab. Dan seiring jalannya waktu, gue dan beberapa teman gue lainnya dipercaya buat ngerjain program berbayar terbaru. Alhamdulillah lagi, keberuntungan dan kerja keras gue masih bisa bantu gue buat nomor 1 selama 3 bulan berturut-turut. Akhirnya gue ditransfer lah ke Jam Sostek lantai 9. Anjay, transfer bahasanya. Dalam hati gue berdoa, gue gak mau balik lagi ke gedung Vinilon. Vinilon itu gedung buat anak-anak yang ngerjain program gratis. Di bulan pertama gue di Jam Sostek lantai 9,
Gue dinakodai Bang Dimas, SPP kece, incaran para janda. Haha, sorry bos, bercanda. Alhamdulillah lagi, gue dapat hadiah pertama di lantai 9, res akhir bulan, gue juara 3, cut off celebrate. Dan bulan kedua di Jamsos, baru online 3 jam, di SPP Bang Wira, gue disentil dari belakang, dan spontan gue bilang anjing. Pas gue tengok ternyata AM gue. Asli, kicep muka gue. Dan gue disuruh ke lantai 3 sama dia. Jujur, sempat bingung dan senang dalam hati. Dream come true nih. Gue harus manfaatin banget. Bulan pertama gue di lantai 3 di unit digital, alhamdulillah lagi, nomor 1 dari kurang lebih 40 orang. Dan gue dinahkodai Bang Oscar kala itu. Karena otak gue masih fokus dan bersih, belum kena racun telemarketing, gue gak peduli sama data apapun. Di bulan kedua ketemu Oki, Bernard, Yajid, wah otak gue rusak. Tapi seru sih. Waktu terus berjalan. Oh iya, di bulan pertama gue di lantai 3, akhirnya gue bisa bayar utang abang gue yang 200 tadi. Butuh waktu setahun buat bayar utang itu, karena dia mau terima kalau gaji gue di atas 5 juta. Dan dia bilang, jangan sombong kalau belum keluar negeri. Wah, makin tertantang dong gue. Pada waktu itu gue sempet ditantang buat satu tim sama orang-orang yang udah berkali-kali keluar negeri. Gue ditimbang Vido namanya. Ya, dia SPP galak tapi banok. Sumpah. Tapi dia pinter dan banyak ngasih tahu gue ilustrasi. Tapi tetap banok ya bang. Pokoknya panjang perjalanannya dan ada kontes ke Thailand. Gue berdoa supaya gue bisa dan bisa sejajarin abang gue. Berkat doa dan kerja keras, gue berhasil dapet. Senangnya bukan main dah asli. Anak kampung yang suka nyeker bisa naik pesawat gratis. Haha. Dan alhamdulillah gue bisa dapet race-race yang lainnya. Dan meledaknya gue bisa berangkat kedua kalinya ke luar negeri, yaitu Shanghai. Itu tempat keren banget sih, asli. Pokoknya gue bersyukur banget dah sama hasil gue. Nah pas gue udah dapet 2 kali ke luar negeri, gue nyombong abis ke abang gue. Dan gue bilang, jangan sombong kalau paspor lu baru dicap satu negara. Hahaha. Tapi tetap itu semua gue raih berkat kesombongan dia ke gue. Sombong itu perlu kalau ke teman dekat, tapi bukan buat songong, tapi buat teman kita juga lebih maju. Itu sih menurut gue. Dan sampai sekarang pun gue masih kerja di perusahaan asuransi ini dan gue bersyukur banget bisa ketemu teman-teman yang asik. Cuma mau berbagi cerita aja sih ini mah. Jangan dihujat ya teman-teman.